Pengurus perusahaan kami telah diganti. Dalam ruangan di lantai 2, Doni berlutut di depan seorang pria. Dimas dan Zaheri yang telah ditampar oleh Doni masih tercengang. Sisi juga merasa terkejut dengan tindakan Doni itu. Doni mempunyai latar belakang yang sangat luar biasa, tetapi dia telah berlutut di depan Damar saat ini. Ini sangat menakjubkan sekali. Doni yang berlutut di bawah lantai tersenyum pada Damar. Dia berkata, "Kak Damar, maafkan aku. Aku tidak tahu kamu adalah temannya Pak Bari. Jika aku tahu dari awal, aku pasti tidak akan berani menyinggung Anda. Tolong maafkan aku." Damar sama sekali tidak merasa terkejut oleh sikapnya Doni sekarang ini. Dia sudah tahu pada saat dia menghilang, Wendy pasti akan menghubungi Bari dan Bari pasti akan membantunya untuk menyelesaikan masalah. Sisi yang berdiri di sebelah menatap Damar penuh dengan kejutan. Bari Kang adalah orang terkaya di kota JC, dan Damar adalah temannya. Dimas dan Zaheri tetap berdiri di tempat. Mereka masih belum mengerti apa yang sedang terjadi sekarang ini. Mereka mulai mengingat kejadian kemarin dan mereka baru menyadari sesuatu. Mengapa Damar bisa pergi ke lantai paling atas Hotel Marriott itu karena Hotel Marriott adalah industri Bari Kang. Tetapi yang tidak mereka pahami adalah, bukankah kemarin Bari mengatakan bahwa dia salah menyapa orang? Mengapa dia bisa membantu Damar lagi sekarang? Saat mereka sedang berpikir, Doni berkata lagi pada Damar dengan sopan, "Kak Damar, apakah Anda bisa memaafkanku? Aku akan membayar bil Anda hari ini." Damar tersenyum, lalu berkata, "Jangan mengganggu aku lagi." Pria itu berbalik dan berjalan ke arah pintu. Melihat respons Damar, Doni langsung menghela napas panjang. Doni menoleh ke arah Dimas dan Zaheri dan berkata, "Beri mereka pelajaran. Hajar mereka sehabis-habisnya. Dasar pria bodoh. Kalian hampir membunuhku. Doni, beraninya kau ingin menghajar kami," kata Dimas dengan tegas. Wajah Doni berubah menjadi hitam. Dia berteriak dengan keras, "Cepat. Pukul mereka dengan sekuat tenaga kalian." Baik, sekelompok orang mengepung Dimas dan Zaheri dengan cepat. Doni sangat marah saat ini. Walaupun Damar terlihat seperti seorang biasa, tapi pamannya sangat takut menyinggungnya. Jika tadi dia benar-benar menyinggung pria itu, gawatlah hidupnya ini. Mendengar suara pukulan dan teriakan itu, Damar berhenti sebentar dan berkata dengan tenang, "Jangan menyentuh wanita-wanita itu." "Baik, Kak Damar, tidak masalah," kata Doni dengan cepat. Damar mengabaikan situasi di dalam ruangan dan berjalan keluar dari tempat itu. Di luar ruangan sangat berisik. Suara musik diputar dengan keras dan banyak orang yang sedang bergoyang atau menari di lobi lantai pertama. Damar melewati kerumunan dan kembali ke tempat duduknya. Melihat Damar kembali, Wendy menepuk dadanya dengan pelan dan berkata, "Untungnya kamu tidak apa-apa." Kemudian, Wendy menunjuk pada gadis di sebelahnya dan berkata, "Aku akan memperkenalkanmu dengan sahabatku. Dia adalah Sela Wijaya. Sela, pria ini adalah Damar. Aku tidak bisa minum terlalu banyak maka aku menelepon sahabatku untuk menemanimu juga." "Tidak apa-apa, kah?" tanya Wendy dengan senyuman yang manis di wajahnya. Damar menggelengkan kepala, "Sesukanya kamu saja. Lagi pula kita datang ke sini hanya untuk minum dan bersenang-senang. Tidak usah terlalu banyak peraturan juga." "Hei, apakah kamu tahu, selama ini Wendy belum pernah datang ke bar. Ini adalah pertama kalinya dia ingin datang ke bar, dan hanya untuk menemanimu." "Sepertinya Wendy merasa tertarik denganmu." Wajah Sela penuh dengan penasaran. Sudah jelas, Sela adalah seorang sanguinis yang mudah bergaul dengan yang lain. "Sela, jangan bicara sembarangan." Wendy melototinya. Lalu dia berbisik padanya, "Jangan banyak omong lagi, cepat membuatnya mabuk." Sela tersenyum pada Damar, dia menuangkan segelas anggur dan berkata, "Ini adalah pertama kalinya kita bertemu, mari kita bersulang." Damar sedikit terkejut. Sebagian besar dari minuman yang Wendy pesan adalah anggur dengan kadar alkohol yang relatif tinggi. Secangkir anggur ini dihabiskan olehnya secara langsung. Gadis ini memiliki potensi yang besar. Di pintu belakang Puri Santrian Bar, Doni menendang Dimas dan Zaheri dengan keras. Dia meludahi mereka berdua dan berkata, "Dua orang bodoh. Siapapun berani menyinggungnya, cepat pergi dari sini." Sisi dan Yuna berdiri di belakang para pria itu. Wajah mereka berdua terlihat pucat dan mereka tidak bisa berhenti gemetar. Doni melirik pada kedua wanita itu, lalu berbalik dan memimpin orang-orang kembali ke dalam bar. Melihatnya pergi, Sisi dan Yuna buru-buru membantu keduanya berdiri dari tanah. "Apakah kalian tidak apa-apa?" Dimas memuntahkan darah dari mulutnya, dan dia terlihat sangat marah. Doni tidak berani menghajar mereka sehabis-habisnya, karena mereka berdua memiliki latar belakang. Tapi Doni juga tidak memaafkan mereka begitu gampang. Wajah mereka berdua sekarang sangat bengkak dan tubuhnya penuh dengan kesakitan. Bukankah si Damar hanyalah seorang pekerja konstruksi? Dimas memandang Sisi dengan ekspresi tidak senang.
Dalam hatinya penuh dengan kemarahan, jadi dia melampiaskan amarahnya pada wanita itu tanpa sadar. Wajah Sisi berubah seketika. Ya, aku telah menikah dengannya selama 3 tahun, dan dia hanya seorang pria biasa. Bahkan dia tidak berani melawan di rumah. Kamu juga masih mengingat tampangnya saat pertama kali kita bertemu dengannya di Bank Royal. Lalu mengapa Doni begitu takut padanya? Tanya Dimas dengan marah. Sisi tertegun. Kemudian berkata dengan suara kecil, Aku tidak tahu. Dimas menatap Sisi dengan kesal. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku terluka parah. Kamu harus menemaniku malam ini atau kita putus saja. Jika kita putus, kamu harus mengembalikan mobil yang kuberikan padamu dan juga uang-uang yang kuhabiskan untukmu. Sisi mengerutkan kening. Dia bukan seorang wanita yang bodoh. Dia tahu jika Dimas terlalu mudah mendapatkannya, pria itu tidak akan menghargainya. Tidak bisa. Masih ada yang harus aku tangani ketika aku pulang, kata Sisi sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama di rumahnya Sisi, Amelia sedang duduk di sofa dan menonton TV. Di sebelahnya, Nessa duduk di sebelahnya dengan tatapan cemas. Nessa, ada apa denganmu? Sisi masih belum tahu kapan kembali. Apakah kamu sedang mempunyai suatu masalah? Tanya Amelia. Nessa mengertakkan gigi dan berkata padanya, Tante, pengurus di perusahaan kami telah diganti. Mengganti pengurus, itu bukan masalah yang besar, tidak akan memengaruhi pekerjaanmu juga, kata Amelia dengan acuh tak acuh. Nessa menggelengkan kepalanya dan berkata, ini berpengaruh sekali. Apakah kamu tahu siapa bos baruku? Bos baruku adalah Damar, mantan suami Kak Sisi. Amelia menatap Nessa dengan takjub. Bersambung.